Nah, kalau di bagian box filter ini sangat berbeda, karena ini nyontek Honda. Motor Cina masih dibilang ringkih, mudah rusak, dan tukang jiplak. Winglet ini kabarnya untuk menambah downforce ketika motor ini melaju di kecepatan 500 km per jam. Sebuah brand yang selalu dipuji soal mutu, memberikan alternatif lain supaya nggak itu-itu mulu. Inilah Yamaha Aerox palsu, yang belinya nggak harus nendang pintu. Mari kita bahas di video ini. Kyuji Motor adalah salah satu pabrikan otomotif dari Cina yang paling agresif, bukan hanya dalam melahirkan produk baru, tetapi juga ekspansi bisnisnya di luar Tiongkok, termasuk diantaranya Indonesia. Baru-baru ini Kyuji Motor resmi merilis 4 produk baru lagi untuk melengkapi produk sebelumnya yang sudah ada. 4 produk tersebut diantaranya Viento 180, Ford ADV 250, SRV 250 Libero, dan Torino 700 SX. Dan yang akan kita bahas di sini adalah Aerox versi tanpa nendang pintu ini. Iya, kalau mau beli Aerox ini tidak perlu nendang pintu karena harganya yang cukup menarik, yaitu cuma 29 jutaan rupiah. Jika melihat dari konsep desainnya, kita semua sudah tahu kalau motor ini mengacu pada desain Yamaha Aerox 155. Walaupun tidak sama persis, tetapi kita bisa lihat kesamaan di beberapa detail. Tapi tentunya pihak Kyuji Motor memberikan diferensiasi supaya nyonteknya nggak terlalu kelihatan. Seperti pada lampu depan dan belakang yang dibuat lebih agresif. Ada juga tambahan winglet alay di sana. Winglet ini kabarnya untuk menambah downforce ketika motor ini melaju di kecepatan 500 km per jam. Untuk desain bagian bodinya menurut kami walaupun ini bagus, tetapi kalau dibandingkan dengan Yamaha Aerox ini terlihat masih cukup aneh, terutama di bagian bawah jok ini. Dan yang paling ketara nyonteknya ya di bagian spakbor belakang, visor depan, desain spion purba, dan desain velg yang sudah cukup bikin enek ini. Apa nggak bisa ya bikin velg yang beda? Kenapa nggak nyontek velg Mio Karbus sekalian? Nah, kalau di bagian box filter ini sangat berbeda, karena ini nyontek Honda. Kenapa nggak nyontek Aerox? Ya, karena desain box filter Aerox dan blok CVT-nya nggak enak dipandang. Iya, desainnya buruk, tetapi masih dipertahankan sampai sekarang. Kenapa nggak terima? Ini buktinya nggak dilirik sama Kyuji Motor. Sedangkan untuk spesifikasinya, selayaknya motor dan mobil Cina, spesifikasi dan fitur motor ini juga cukup melimpah. Seperti sudah adanya rem ABS dual channel dan TCS atau Traction Control System. Aerox Cina atau Kyuji Motor Viento ini dibekali mesin berkubikasi 175cc, silinder tunggal, 4 katup, SOHC, berbendingin cairan, dan tentunya berpengabut injeksi dengan ukuran bor kali stroke 60 mm x 61,8 mm. Hasil pembakaran internal mesin ini menghembuskan tenaga 17,7 PS di 8.500 rpm dan torsi maksimum 15,2 Nm di 6.500 rpm. Angka tersebut sedikit lebih unggul dari Yamaha Aerox asli dengan tenaga 15 PS dan torsi 13,9 Nm. Jika dilihat dari fitur penunjang juga sangat bersaing dari sejumlah rivalnya di Indonesia, khususnya dari pabrikan Jepang.
Untuk fitur lainnya, motor ini tentu saja sudah memiliki pencahayaan yang sudah full LED, panel meter full digital berwarna, keyless, traction control system, pengereman dual ABS, dan smart idle control, termasuk perangkat power assist untuk membantu akselerasi awal selama 3 detik pertama. Lalu, apakah layak dibeli? Kalau dilihat dari spesifikasi teknis tampak menarik dan menggoda. Namun sebagai pendatang baru, mereka harus bisa membuktikan kualitas secara menyeluruh. Baik itu dari segi ketahanan atau durabilitas hingga layanan purna jual. Karena itulah yang terpenting di Indonesia selain desain. Satu lagi, yaitu harga jual kembali. Untuk harga jual kembali menurut kami itu adalah sebuah akibat dari produk yang baik dan dapat diterima pasar Indonesia. Kalau produknya bagus, banyak peminat, sudah pasti harga jual kembalinya juga ikut tinggi. Tetapi ini juga tidak mudah, karena image motor Cina di Indonesia belum pulih dari keterpurukannya di tahun 2000-an. Motor Cina masih dibilang ringkih, mudah rusak, dan tukang jiplak. Nah, untuk tukang jiplak masih ada di motor ini. Tetapi untuk hal lainnya sepertinya QJ motor ini sudah terbukti di mana-mana soal kualitasnya. Tinggal berbanyak saja dealer dan bengkel resminya tersebar di Indonesia. Sebenarnya QJ Motor punya peluang besar di Indonesia kalau mereka benar-benar serius. Karena sekarang ini brand Jepang terbesar dan terfavorit masyarakat Indonesia kualitasnya makin mengenaskan. Nah, dengan datangnya QJ Motor dengan desain, kualitas, dan layanan purna jual yang baik, bukan tidak mungkin kedepannya bakal bisa menumbangkan brand tersebut. Walaupun memang tidak mudah. Seperti halnya pabrikan ponsel Jepang Sony yang sudah menyerah jualan di Indonesia karena ponsel-ponsel Cina yang lebih bagus tetapi dengan harga yang lebih terjangkau. Nah, apakah kalian tertarik dengan motor ini? Apakah kalian sudah mau beralih dari motor pabrikan Jepang ke pabrikan Cina? Tulis di komentar. So you like Ducatis? Then you should like this. But surprisingly, this is Supoli. And if you like S1000 RR, this is the S1000 RR. Surprisingly, motor brand Supoli.